Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan pengertian dan tujuan studi kelayakan, lalu lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan, ruang lingkup studi kelayakan, kemudian kaitan studi kelayakan dengan investasi, dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas studi kelayakan. Nah, saya Nita Triamanda akan memaparkan pengertian dan tujuan menyelenggarakan studi kelayakan. Menurut Ibrahim, studi kelayakan atau feasibility study adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Nah, pengertian dari studi kelayakannya sendiri adalah kajian yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek legalitas, teknis, pemasaran, sosial ekonomi, maupun manajemen dan keuangan, yang nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan suatu proyek. Yang selanjutnya ada tujuan dari menyelenggarakan studi kelayakan. Yang pertama, ada meminimalisir resiko yang tidak diinginkan, baik resiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, ada memudahkan perencanaan. Nah, yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Rencana yang sudah disusun akan memudahkan pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan dapat terlaksana dengan tepat sasaran dan sesuai dengan rencana. Yang keempat, ada memudahkan pengawasan. Pelaksanaan usaha yang sesuai dengan rencana yang sudah disusun akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pekerjaan atau usahanya. Lalu yang terakhir ada memudahkan pengendalian. Apabila dalam pelaksanaan telah dilakukan pengawasan, terjadinya penyimpangan akan mudah terdeteksi sehingga dapat dilakukan pengendalian terhadap penyimpangannya tersebut. Nama saya Yuniar Salsa Aymurti, NPM 1850248. Saya di sini akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga yang memerlukan hasil dari studi kelayakan bisnis. Menurut Suryana, yang pertama itu ada wirausaha atau pemilik perusahaan. Mengapa mereka memerlukan hasil studi kelayakan bisnis? Karena hasil tersebut menjadi laporan, terus bahan pertimbangan dan pedoman mereka untuk melanjutkan usahanya. Nah, hasil studi kelayakan bisnis dilakukan pun agar meminimalisir kegagalan dalam usaha mereka. Yang kedua, ada investor. Mengapa investor memerlukan hasil studi kelayakan? Karena mereka kan akan menanamkan modal di suatu perusahaan. Jadi mereka harus mengetahui apakah investasi yang mereka tanamkan akan baik atau tidak, akan menguntungkan atau tidak. Jadi mereka pun memerlukan hasil studi kelayakan bisnis. Yang ketiga, ada masyarakat dan pemerintah. Mengapa masyarakat memerlukan hasil studi kelayakan? Karena masyarakat harus mengetahui atau mengkaji apakah usaha tersebut positif atau negatif dan berpengaruh di lingkungan masyarakat atau tidak. Karena banyak bisnis-bisnis yang berdampak juga pada lingkungan kayak gitu. Terus bagi pemerintah, kenapa pemerintah juga memerlukan hasil studi kelayakan bisnis? Karena itu sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan izin usaha kepada pengusaha. Saya Selitia Ningrum, NPM 1850249 akan membahas mengenai ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Nah, menurut Yakob Ibrahim menegaskan bahwa dalam melakukan studi kelayakan bisnis, ada banyak sekali aspek yang menjadi bahan pertimbangan dan kajian, yaitu yang pertama ada hukum dan administrasi. Nah, ini merupakan aspek yang berkaitan dengan legalitas usaha dan pemenuhan persyaratan administrasi pada peraturan suatu daerah. Misalnya, izin usaha, akta pendirian usaha, dan legalitas menjalankan bisnis. Yang kedua ada pasar dan pemasaran, merupakan aspek yang berkaitan dengan prospek dan peluang usaha atau produk yang akan ditawarkan kepada konsumen di suatu wilayah. Nah, aspek ini meninjau mengenai potensi pasar, kebutuhan pasar, daya beli konsumen, dan strategi pemasaran.
Yang ketiga ada sosial, ekonomi, dan budaya, yaitu pengaruh timbal balik bisnis yang akan dijalankan dan berdampak terhadap kehidupan sosial, tingkat pendapatan masyarakat, dan budaya setempat. Yang keempat ada teknis dan teknologi. Ini merupakan aspek yang berkaitan dengan pemilihan lokasi usaha, peralatan yang akan digunakan, bantuan teknologi dan mesin, ruang usaha, kapasitas produksi, dan jalur produksi. Nah, aspek ini memberikan gambaran tentang sistem kerja yang menjadi motor penggerak suatu bisnis. Yang kelima ada manajemen. Ini merupakan aspek yang berkaitan dengan tata pengaturan atau manajerial pembangunan dan operasional suatu usaha. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada keuangan. Ini memberikan pandangan awal tentang cara pendanaan, sumber biaya, proyeksi pengembalian modal, dan resiko usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Dewi Herliani, NPM 1850250. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan dan investasi. Kedua itu apa sih kaitannya? Namun di sini saya akan memberikan sedikit pengertian tentang investasi. Menurut Budi Sutrisno dan HS Halim, investasi adalah kegiatan penanaman modal oleh investor, baik itu investor lokal maupun asing, dalam segala jenis bidang usaha yang membutuhkan modal. Selanjutnya ada studi kelayakan. Maksud dari studi kelayakan di sini adalah kajian ataupun teori-teori sebelum kita memulai bisnis, maka diperlukannya kajian apakah bisnis tersebut itu layak ataupun tidak di pasaran dengan melakukan teori studi kelayakan bisnis. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih kaitannya studi kelayakan dengan investasi. Jadi, yang pertama adalah pemilik modal usaha yang akan membangun ataupun mendirikan perusahaan ataupun sebuah organisasi. Namun mereka kekurangan modal, maka dilakukannya investasi dengan mencarikan investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Nah, jika pemilik modal usaha sudah menemukan investor ataupun mencari investor yang cocok untuk bisnisnya, maka investor tersebut akan melakukan kajian terlebih dahulu dengan menggunakan studi kelayakan ini. Apakah bisnis tersebut itu layak atau tidaknya? Bagaimana peluang ke depannya? Bagaimana keuntungan, kerugian, kelemahan ataupun kelebihannya? Maka dari itu seorang investor akan mengkaji terlebih dahulu dengan menggunakan teori studi kelayakan. Dan juga bila perusahaan tersebut hanya ingin mengembangkan, investor wajib mengetahui masalah eksternal maupun internal perusahaan tersebut supaya investor juga tidak asal menanamkan modal ataupun sahamnya di suatu perusahaan ataupun organisasi bila latar belakang perusahaannya itu belum jelas. Nah, bila investor sudah memutuskan bahwa perusahaan tersebut layak mendapatkan investasi sesuai dengan studi kelayakan, maka investor akan memulai dengan perjanjian kedua belah pihak ataupun peraturan-peraturan atau syarat-syarat yang akan mereka berikan oleh perusahaan, begitupun sebaliknya. Nah, bila kedua kesepakatan itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka akan dilakukannya business plan, yang mana mereka akan merancang kembali bisnis apa yang akan mereka buat dan mengembangkannya. Namun, bila mereka sudah melakukan teori ataupun kajian dengan menggunakan studi kelayakan ini, namun investor tersebut mengatakan bahwa bisnis tersebut tidak layak, maka perjanjian kedua belah pihak dibatalkan. Nah, jadi kaitan studi kelayakan dengan investasi itu sangat penting ya, karena kita dapat mengetahui bagaimana suatu bisnis tersebut layak atau tidaknya untuk mendapatkan investasi. Nah, yang selanjutnya kami akan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat intensitas studi kelayakan. Dalam setiap bisnis yang dilakukan, tentunya pelaku usaha selalu menginginkan yang terbaik bagi bisnis mereka. Maka dari itu, dalam setiap bisnis harus melakukan
sebuah studi guna untuk menentukan kelayakan akan rencana bisnis atau usaha yang hendak dilakukan. Faktor yang mempengaruhi bisnis yang pertama adalah besarnya dana yang diinvestasikan. Pada umumnya, semakin besar jumlah dana yang ditanamkan, akan semakin mendalam juga studi yang dilakukan. Yang selanjutnya ada tingkat ketidakpastian bisnis. Semakin sulit kita memprediksikan penghasilan penjualan, biaya, aliran kas, dan lain-lain, semakin berhati-hati dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Nah, hal ini misalnya untuk investasi pada produk-produk baru, berbagai cara ditempuh untuk mengatasi ketidakpastian ini dengan analisis sensitivitas, taksiran konservatif, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi akan sangat kompleks setiap harinya. Maka dari itu, pelaku studi kelayakan ini akan sangat berhati-hati untuk melakukan bisnis tersebut. Nah, itu dia yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materinya. Itu murni dari kami, namun bila ada kelebihan itu adalah sebuah anugerah. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.